Mas sujud syukur baru datang. Oke. Oke ya. Mulai masuk ya bahasannya ya. Ini udah ada pertanyaan nih. Saya mimpi tapi sadar dan bisa mengontrol mimpi saya, sadar dengan sukma saya dan oke. Nah, nanti kita bahas ya Mas Kawula 90-an. Ini kita bahas materinya dulu, materinya. Oke, jadi tema kita hari ini maaf ya, salah fokus, ada 2 jerawat di sini. Ini bukan bekas sujud ya teman-teman. Bukan bekas sering sujud, memang jerawat ini. Emang jerawat. Prabu lagi jerawatan. Oke, masuk materi ya. Kita akan membahas titik pusat manusia. Suara terdengar jelas ya teman-teman ya. Karena Prabu nggak pakai mic, jadi suaranya mudah-mudahan jelas ya. Ini ada beberapa musik meditasi. Ya ini musiknya Toporoso, bisa didengerin di YouTube nanti kalau memang pengen dengerin. Oke ya. Prabu mulai ya, bahas tentang titik pusat manusia. Oke, sebelumnya salam dulu ya, rahayu semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekitar berapa? 15-16an orang lah ya sekarang sedang menonton. Ya semoga ditonton hingga tuntas. Tapi kalau memang nggak bisa tuntas, nanti ini akan diupload di YouTube ya. Nah tapi kalau di YouTube kita nggak bisa interaksi. Nah sedangkan kalau di live ini kita kan bisa interaksi, tanya jawab dan sebagainya. Enaknya gitu. Jadi yang ketinggalan nanti bisa dilihat di YouTube. Tapi ini belum mulai, tenang aja. Oke, mengenai titik pusat ya teman-teman. Sebelum membahas titik pusat manusia, ya kan, kita harus harus membahas sesuatu yang lain dulu, yaitu pusat. Kenapa pusat? Kenapa pusat begitu penting? Kenapa pusat itu begitu selalu dielu-elukan? Entah itu pusat energi, pusat diri, pusat semesta dan sebagainya. Karena kalau sesuatu nggak ada pusatnya, itu sesuatu akan gundah, sesuatu akan bingung. Makanya semesta itu punya pusat, galaksi kita punya pusat. Jadi apapun yang tidak berpusat malah goncang dia. Makanya kalau di fisika itu ya teman-teman ya, ada namanya titik berat. Jadi kalau semua benda ini, katakanlah benda-benda yang tidak simetris, benda-benda yang asimetris, itu ada titik berat. Nah titik berat itu titik keseimbangan. Nah itu titik pusatnya. Jadi setiap benda pun itu punya pusatnya sendiri, walaupun benda-benda yang asimetris. Nggak harus persegi, nggak harus apa, tapi tetap ada pusatnya. Dan semesta pun juga ada pusatnya. Kita beragama pun, misalkan kalau di Islam itu selalu ada pusatnya. Pusatnya apa ya? Ka'bah itu yang menjadi pusat kita untuk menuju ke keilahian gitu ya istilahnya. Dan semuanya ada pusatnya. Di Buddha pun juga ada pusatnya, di Hindu juga ada, di Kristen pun juga ada pusatnya. Jadi pusat ini sangatlah penting. Pusat ini sangatlah penting. Terus gini sih sebenarnya, di kehidupan kita itu, kalau Prabu ibaratin itu seperti roda gerobak sapi. Tahu kan roda gerobak sapi atau roda delman lah. Itu kan di dalam roda itu atau di bentuk roda itu kan selalu ada pusat dan pinggiran, ya nggak teman-teman? Jadi di roda itu kan selalu ada pusat dan pinggiran. Nah, ketika kita menyadari pusat, otomatis hidup kita itu di pusat. Kehidupan akan menjalar dan mendekati pusat. Tapi ketika kita hidup di pinggiran, itu hidup kita akan goyah dan sebagainya. Pinggiran-pinggiran itu adalah pikiran-pikiran kita dan sebagainya yang tidak tetap. Jadi pinggiran itu selalu bergerak, tapi nggak tetap. Kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ke sini. Sedangkan pusat dia tetap bergerak tapi diam di tempat. Nah, itu yang kita cari. Pusat itu yang kita cari, bukan pinggirannya.
Jadi kita bukan hidup di dalam pikirannya, tapi di pusatnya yang mewadahi pinggiran-pinggiran itu. Nah, seperti itu. Nah, terus Prabu cerita sedikit ya. Jadi pusat ini sudah dipahami oleh beberapa keilmuan, salah satunya ilmu sains dan experimental science. Jadi di luar negeri atau di barat, aku lupa nama eksperimennya. Jadi ada seorang ilmuwan peneliti yang meneliti ikan. Ada dua ekor ikan yang sama jenisnya, sama ukurannya, sama usianya. Pokoknya variabel-variabel yang sama itu benar-benar sama. Yang kedua ikan itu. Terus ditaruh di dua bak yang berbeda. Baknya tetap sama, airnya volumenya sama dan sebagainya. Tapi yang membedakan itu, bak satu itu tidak dikasih tongkat di tengahnya, sedangkan bak 2 itu dikasih tongkat di tengahnya. Bak 2 itu dikasih tongkat di tengahnya. Jadi ikannya itu yang di bak 1 itu nggak ada tongkat di tengahnya, sedangkan yang di bak 2 itu ada tongkatnya. Setelah diteliti dan sebagainya, pada hari kesekian-sekian terus diteliti, ternyata memang bak yang kedua ikannya itu lebih tumbuh lebih cepat, nafsu makannya lebih baik, pertumbuhannya itu lebih besar daripada ikan yang di bak 1. Ikan di bak 1 itu kondisinya terombang-ambing, teman-teman. Jadi lari sana lari sini, tidak teraturan. Dikasih makan pun dengan takaran yang sama pada ikan bak 2 itu tetap aja ikan bak 1 itu tidak mau menghabiskan makanan itu. Sedangkan ikan yang di bak 2 itu selalu menghabiskan makanan dan dia selalu tenang mengitari pusat. Selalu tenang mengitari pusat. Jadi dia nggak seperti ikan bak pertama yang terombang-ambing, tapi dia benar-benar mengitari pusatnya. Nah, terus ilmuwan berdalil dan sebagainya, akhirnya memang benar. Ternyata memang pusat itu memiliki faktor utama di kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak memiliki pusat, hidup kita tidak terpusat. Hidup kita terombang-ambing. Galau sana, galau sini, gelisah sana, gelisah sini, penderitaan datang dan sebagainya, karena kita tidak memiliki pusat. Pusatnya itu kita nggak tahu di mana. Pusatnya manusia itu nggak tahu di mana. Kalau orang-orang anggapnya pusat itu adalah Tuhan dan sebagainya ya. Tapi nyatanya orang-orang yang menganggap Tuhan sebagai pusat itu hidupnya tetap terombang-ambing. Hidupnya penuh derita dan sebagainya. Terus bahkan dia berani menyalahkan orang-orang yang tidak bertuhan, misalkan orang-orang yang tidak beragama dan sebagainya. Itu kan sama seperti ikan yang di bab pertama tadi yang bingung sebenarnya dia. Saking bingungnya dia menyalahkan sana, menyalahkan sini, gitu-gitu. Berarti kan Tuhan yang dianggap pusat oleh orang-orang itu sebenarnya pikirannya mereka sendiri-sendiri, yang ternyata pikiran itu bukan pusatnya. Tuhan itu bukan kayak gitu loh. Maksudku seperti itu. Tuhan itu bukan seperti itu. Pusatnya itu bukan seperti itu. Pusatnya bukan seperti itu. Nah, untuk memahami pusat kita harus memahami apa? Ya yang terdekat dulu aja, nggak usah melompat jauh-jauh, nggak usah ngomong pusatnya manusia itu adalah Tuhan atau pusatnya manusia adalah api. Nggak usah jauh-jauh gitu. Coba kita lebih dekat aja. Kita pandang yang dekat dulu aja. Apa yang dekat? Ya diri kita sendiri. Diri kita itu sebenarnya berpusat di mana gitu. Pertanyaannya itu kan gitu kan. Karena kalau kita selalu melempar pikiran kita ke sana, itu bukan pusat, itu pinggiran. Seperti sebentar ya Mas Embun Jantan. Nanti aja pertanyaannya. Pertanyaan disimpan di sini aja di kolom pertanyaan. Nanti aku jawab satu-satu ya. Setelah aku menjelaskan pusatnya. Sampai mana tadi? Tentang diri ya. Jadi jangan terlalu jauh-jauh memandang pusat itu di sana. Pusat itu selalu di sini. Pusatnya itu ada di diri kamu sendiri. Jadi pusatnya bukan jauh tapi dekat.
Selamat malam Prabu ya, selamat malam Mas Aslina Wahyu. Kembali lagi ya teman-teman. Yang tadi aku bahas tentang roda gerobak sapi tadi, bahwa kita itu sebenarnya pusat rodanya, bukan roda-roda, bukan pinggiran-pinggiran roda. Kalau kita masih fokus di pinggiran roda, ya kita, hidup kita ya ada di pinggiran, di pinggir-pinggiran, dan pinggirannya selalu sakit, pinggirannya selalu banyak derita. Nggak percaya? Gerobak sapi itu kalau terkena lumpur, terkena kerikil dan sebagainya, itu kan pinggiran rodanya dulu yang kena. Pusatnya nggak pernah kena. Pusatnya diam di tempat. Nah, kita itu hidup itu selalu di pinggiran. Kita nggak pernah membahas pusat. Mungkin kita membahasnya pusat itu adalah Tuhan, pusat itu adalah Ka'bah misalkan, pusat itu adalah ABC, tapi itu bukan itu. Pusatnya itu bukan itu masih maknawi, masih pikiran yang bermain. Bukan pusat yang sebenarnya. Nah, ini kita akan bahas nih, pusat yang sebenarnya itu di mana gitu loh. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Apa yang aku bahas tadi itu ada yang ditanyakan nggak? Oke ya, aku lanjutin ya. Oke. Pusatnya manusia itu adalah di 3 cm di bawah pusar. Itu pusatnya manusia. Kalau pusat sama dengan zikir, enggak sama ya. Zikir itu alatnya, kita bahas pusatnya. Zikir itu kayak sesuatu yang menujunya. Pinggiran, zikir itu pinggiran. Pusatnya itu ada di 3 cm di bawah pusar, atau 3 jari atau 3 atau 4 jari di bawah pusar. Di tubuh kita itu punya pusat, teman-teman. Dan pusatnya ini bukan di sini. Pusat energinya itu bukan di jantung. Jantung itu hanya memompa. Akhirnya tersebar kayak PLN gitu loh. Pusat listrik kan bukan PLN-nya. PLN kan yang menyebarkan. Pusatnya itu di mana? Ya pusatnya itu ya listrik itu sendiri, listrik yang menggumpal itu sendiri. Nah, gumpalan listrik atau gumpalan energi yang terbesar itu ada di bawah pusar 3 cm atau 3 jari. Bukan kemaluan ya. Jadi kalau secara cakra ya, pertama itu tulang ekor ya. Tulang ekor, terus cakra kelamin, cakra seks. Nah, antara cakra seks dan cakra perut ini atau solar plexus itu ada satu titik di mana itu pusatnya. Nah, itu pusat manusia. Jadi kalau kamu belah tubuhmu atau apa, itu di situ pusatnya. Dan itu adalah inti kamu makan dulu waktu di rahim ibu. Mediamu makan, mediamu apapun ya di situ, di titik itu. Titik itu memberikan kita pelajaran hidup dan mati ya di titik itu. Namanya hara, titik hara. Kalau orang Jepang itu nyebutnya hara. Dan budaya Jepang itu sudah memahami titik hara ini sudah lama. Makanya ada hara kiri atau bunuh diri yang pisaunya itu diarahkan ke hara, ke titik pusatnya. Ketika titik pusat itu terbuka, otomatis kematian datang. Jadi titik pusat ini itu memang alamiahnya itu mengantuk. Kayak benih gitu loh. Mengantuk, nggak membuka. Kalau membuka ini malah menjadikan daya yang, ya itu tadi, kalau di Jepang kan ada bunuh diri namanya harakiri, itu langsung dibuka titiknya dengan pisau dan sebagainya. Atau kalau fenomena yang ada di lapangan ya, ketika titik hara ini terbuka, ini akan menyedot energi-energi lain. Apakah itu buruk? Ya menurutku kurang pas, karena titik hara pada alamiahnya itu mengantuk, harus ditutup titik hara. Nah, gunanya titik hara di sini apa? Untuk menyadari itu, menyadari pusatnya. Kalau kamu sekarang melihat live ini, kalau mau pengen tahu titik hara itu di mana atau titik pusat manusia itu di mana, itu coba kamu tekan
di bawah pusarmu, 3 jari di bawah pusarmu kamu tekan. Nah, misalkan ini ya, misalkan ini pusar ya. Misalkan ini pusar ya. 3 jari ini kamu tekan di sini. Nah, penekanan ini ada bedanya ketika kamu menekan di sini atau di sini. Misalnya menekan di sini itu sakit, di sini sakit, tapi kalau di sini enggak. Nah, itu titik hara. Pas titik hara. Dan titik hara ini itu juga dilakukan meditasi. Dilakukan banyak metode meditasi. Salah satunya adalah metode meditasi mengamati titik hara. Prabu, ya halo Mbak, kurang tidur. Gini ya teman-teman ya, supaya lebih paham lagi, supaya lebih langsung praktek. Sekarang kita langsung praktek aja. Kita langsung praktek ya. Untuk menyadari titik pusat manusia ini. Buat teman-teman yang baru gabung, titik pusat manusia itu ada di bawah pusar, 3 jari di bawah pusar. Bukan kelamin ya, tapi di atasnya kelamin 3 jari. Di antara pusar dan kelamin, di antara cakra solar plexus dan cakra seks. Nah, di antara itu ada satu titik di mana itu titik pusat manusia. Karena pusat itu begitu penting, maka kita harus memahami pusatnya itu. Sekarang kita praktek. Coba ya, buat teman-teman yang lagi nonton gini ya. Ketika Prabu mengatakan memerintahkan lah untuk menyadari suatu hal, itu coba pengamatanmu atau awarenessmu itu arahkan ke suatu hal itu. Ya, ini coba ya kita coba ya. Apakah kamu menyadari tangan kananmu? Nah, coba kamu arahkan kesadaranmu itu ke tangan kanan. Kamu menyadari tangan kanan. Bisa ya? Terus amati apa yang ada di kepalamu. Masih penuh ya? Rasanya itu masih penuh. Coba ya, bisakah kamu menyadari tangan kananmu? Oke. Terus bisakah kamu menyadari kaki kananmu? Bisa ya? Oke. Dari 2 contoh itu, bisakah kamu menyadari tangan kananmu? Atau bisakah kamu menyadari kaki kananmu? Sebenarnya kamu kan melemparkan kesadaranmu ke situ ya, ke objeknya. Tapi kalau kamu amati ya, sebenarnya kamu itu lagi di titik hara waktu itu. Di bawah pusar, titik yang di bawah pusar. Coba lagi ya, bisakah kamu menyadari tangan kananmu? Ada sesuatu di bawah pusarmu. Coba amati. Arahkan pengamatanmu ke objek yang aku sebutkan. Bisakah kamu menyadari hidungmu? Kerasa nggak? Coba lagi ya. Bisakah kamu menyadari tangan kirimu? Lihat, amati di bawah pusar. Ada sesuatu di situ. Ada sesuatu. Ini praktek langsung teman-teman. Ini bukan teori ya. Kalau teori mah di Google ada banyak. Kita langsung praktek aja. Sebenarnya apa titik pusat manusia itu apa? Titik pusat manusia adalah di bawah pusar. Ya, buat yang baru gabung ya. Titik pusat manusia adalah 3 jari di bawah pusar. Bukan kelamin ya, tapi di antara kelamin dan pusar. Di antara cakra seks dan cakra solar plexus. Di situ ada titik. Nah, titik itu coba kamu amati. Nah, ketika aku menyebutkan bisakah kamu menyadari tangan kananmu, coba amati titiknya. Jadi kamu sadar tangan kanan, tapi ada sesuatu di titik itu. Ada nggak? Aslina Wahyu. Ya itu apa nih mas? Ya ada atau ya nggak kerasa atau ya apa? Ini semua orang bisa merasakan, asalkan lebih terjaga dan teliti tentang tubuhnya sendiri. Coba lagi ya. Bisakah kamu menyadari hidungmu? Lihat, ada sesuatu di bawah pusar. Ada, kata Mas Andi Eka ada. Kayak gimana Mas Andika? Coba di-share.
pengalamannya. Muhammad Arif Majid. Ya ada, oke. Ada beberapa orang yang sudah merasakan. Ayo yang belum merasakan. Ada getaran Mas Diki Prime, ya kan? Ada beberapa orang yang sudah merasakan nih. Lagi kita praktek lagi ya. Asik ya prakteknya ya. Oke. Titik pusat manusia, ini tak ulangi lagi. Titik pusat manusia itu ada di bawah pusar. 3 jari di bawah pusar. Coba amati itu. Setiap aku mengatakan sesuatu, sadari tapi amati yang ada di bawah pusar. Bukan kemaluan ya, tapi di antara kemaluan dan pusar itu ada satu titik di mana itu pusat manusia. Itu penting banget. Titik itu penting sekali. Oke, Prabu ulangi. Ya ada yang terasa Prabu ya, Mas Aslina Wahyu. Bisakah kamu menyadari mulutmu? Amati titiknya. Ada sesuatu nggak di bawah pusarmu? Ketika pengamatan itu kamu lempar ke mulut. Lagi ya. Bisakah kamu menyadari matamu sekarang? Lihat sesuatunya. Ada di bawah pusar dan di atas kelamin sedikit. Oke, ini aku haluskan ya pengamatannya. Ini Mas Adi Chandra Kusuma. Ya tolong bagi merasakannya dijelaskan rasanya bagaimana. Oke, coba ditulis komentar ya teman-teman ya yang sudah merasakan ya. Ini menarik sekali. Tubuh kita itu sangat menarik. Makanya Prabu lebih suka eksperimental ke tubuh sendiri, memahami diri sendiri daripada memahami yang jauh. Kita memahami yang dekat dulu ya. Mas Andi Eka, barusan kemarin aku mau tanya tentang ini Mas, kok iso wis langsung dibahas ini live. Oke, bahagia aku. Mas Ahmad, rasanya seperti pusaran yang arahnya bertentangan arah jarum jam. Oke, ini menarik nih tentang Mas Ahmad. Oke, aku akan bahas Mas Ahmad. Mbak kurang tidur, Prabu tolong simpan live ini ya, saya lagi jualan ya. Nanti aku share di YouTube. Oke. Aku haluskan ya pengamatannya. Praktek pengamatannya aku haluskan ya. Ini kan kalau kita menyadari fisik ya. Coba kita haluskan penyadaran kita, pengamatan kita. Bisakah kamu menyadari nafasmu? Bisakah kamu menyadari nafasmu? Lihat apa yang terjadi di titik hara. Ada sesuatu nggak di situ? Bisakah kamu menyadari nafasmu? Mas Rama, ada cahaya. Cahaya layar HP atau cahaya apa Mas? Coba spesifikan Mas. Nggak apa-apa, pengalaman setiap orang beda-beda. Kok aku malah jadi gemeteran? Mas Abin. Oke. Ada banyak ya yang sudah praktek ya. Ini bagus nih. Karena langsung praktek langsung kesadarannya. Oke, aku ulangi lagi ya. Bisakah kamu menyadari pikiran-pikiranmu? Bisakah kamu menyadari pikiran-pikiranmu? Lihat amati apa yang terjadi di bawah pusar. Oke. Ulangi ya, bisakah kamu menyadari tanganmu? Bisakah kamu menyadari jempol kananmu? Bisakah kamu menyadari pikiran-pikiranmu? Bisakah kamu menyadari nafasmu? Apa yang teman-teman rasakan di titik hara? Mas Irawan Saputro, badan saya gemetar sendiri Prabu. Oke. Ini Prabu jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Dan kenapa kok ada orang yang kaget. Malah teman Prabu itu bahkan saking senengnya itu dia sampai pingsan. Ada yang sampai pingsan. Mas Andi Eka, kalau yang aku rasa seperti ada tekanan sedikit di bagian bawah pusar.
ndak atas kelamin ya, di atas kelamin sedikit, ada tekanan sedikit. Oke. Nah ini yang Prabu bilang bahwa pusat manusia itu sangatlah penting, tapi banyak orang yang tidak menyadarinya, tidak terjaga olehnya. Kalau teman-teman amati ya, Prabu kan melempar pengamatan di tangan, di hidung, di telinga, di nafas, di pikiran-pikiran, itu kan Prabu lempar ya. Tapi ketika teman-teman semuanya ini menyadari dan mengamati lebih teliti di titik hara itu atau titik pusat manusia itu, pikiran teman-teman terhenti loh. Teman-teman nggak mikir apa-apa loh. Pikiran otomatis terhenti karena kita menyadari pusatnya. Pinggiran-pinggiran roda itu terhenti ketika kita menyadari pusat dari rodanya. Mas Muhammad Arif Majid, gemetar terus mas hati, kencang, kok bisa ya? Ini aku akan bahas ya Mas Najid. Coba ya, lagi ya. Ketika teman-teman mengamati titik hara itu pikiran teman-teman langsung terhenti. Tiba-tiba seketika. Coba ya, bisakah kamu menyadari di bawah pusarmu? Bisakah kamu menyadari titik haramu? Bisakah kamu menyadari pusat dari manusia? Pusat dari dirimu? Lihat, pikiran terhenti loh teman-teman. Seakan dia diam atau melambat. Jadi slide pikirannya cepet, tapi lambat ini. Bener-bener lambat, bahkan sampai terhenti. Kalau teman-teman amati. Coba ya, lagi ya. Bisakah kamu menyadari titik haramu? Bisakah kamu menyadari pusarmu? Bisakah kamu menyadari pusat dari dirimu? Pusat dari manusia? Aneh ya? Rasanya aneh gak sih? Coba komen nih teman-teman nih. Coba teman-teman komen nih. Simple ya teman-teman ya. Tapi sangat-sangat, wah ini apa ini? Iya gak? Sesimpel itu ya. Terus kita, apa ini gitu kan? Kaget, karena kita tidak pernah menyadari pusat kita. Ketika pusat kita disentuh, kita sentuh, itu seluruh keberadaan kita tersentuh. Ketika pusat tersentuh, maka seluruh roda tersentuh. Ketika pusat ini tersadari, maka seluruh semesta tersadari. Jadi seakan kita tuh apa ya, kita gitu. Gimana ya ngomongnya? Kok mendramatisir? Seakan kita itu gitu. Ya nggak sih? Gimana cara jelasinnya? Tadi ada rasanya Prabu ya, Mas Aslina Wahyu. Tadi ada followers yang sempat, ini rasanya seperti berputar Prabu, tapi berputarnya berlawanan jarum jam. Oke. Ya karena memang energi kita itu berlawanan jarum jam teman-teman. Muternya itu selalu berlawanan jarum jam. Makanya kalau di tradisi budaya Islam ya, tawaf itu kan berlawanan jarum jam ya, karena mengikuti pusat, energi pusat, aliran sungai pusat. Dari pusat mengalir ke semuanya itu berlawanan jarum jam. Dan itu akan membesar dan memengaruhi orang-orang yang ada. Itu ya. Ini dari Mas Andi Eka. Dari kemarin-kemarin setiap pikiran-pikiran muncul, langsung saya fokusin ke pusat rasa itu mas. Pikiran langsung hilang, tapi bahagianya kok nggak bisa diungkapkan ya, Mas Andi Eka. Makanya Prabu itu selalu ini kan Toporoso ada grupnya ya. Kok kayak orgasme anjir. Ya. Oke, nanti aku akan bahas sedikit tentang orgasme ya. Ini sudah dipantik oleh Mas atau Mbak Abin ini. Kan Toporoso ada grupnya ya.
Di grup itu Prabu beberapa kali membahas tentang bahagia. Karena bahagianya pikiran dengan bahagianya diri itu beda. Bahagianya pikiran itu berupa konsep-konsep. Nah, sedangkan bahagianya diri adalah menyadari diri kita sendiri. Nah, berawal dari mana menyadari diri kita sendiri? Dari pusat. Karena ketika kita menyadari pusat atau menyentuh pusat, otomatis kita menyentuh keseluruhan diri. Makanya ada orang yang ngomongin seperti orgasme diri katanya. Iya. Sensasinya seperti itu, Mas, memang, Mas. Mas Rama, berdenyut seluruh badan, keras bergetar kayak ada yang masuk. Oke. Dan kadang merinding. Merindingnya sampai sini, sampai macam-macam, sampai seluruh badan. Mas Gustama Nuril, apakah bisa gabung di grupnya Prabu? Bisa, nanti DM aja ya Mas Gusta ya. Siapapun yang mau gabung DM Toporoso ya, nanti tak masukkan. Mas Andi Eka, seperti yang pernah sampean bilang, rasa ekstasinya sangat-sangat mengalahkan orgasme kalau menurutku. Oke, kita akan membahas sedikit tentang orgasme karena memang sudah sempat disinggung. Orgasme itu adalah proses kita memantik cakra seks dengan kundalini. Perhatikan ya kata-katanya. Orgasme itu adalah sesuatu yang dipantik di cakra seks dengan kundalini. Kundalini ini cakra dasar. Akarnya memantik cakra seks sehingga energi alirannya itu menyentuh titik hara. Mengalir di titik hara. Otomatis titik haranya tersentuh, tersadari waktu seks. Akhirnya kita terasa wah gitu. Kok G itu apa ya? G ya. Dan ya. Dan itu langsung zut gitu. Berputarnya tuh zut gitu. Gimana ya cara jelasinnya? Gitulah ini. Mas Muhammad Arif Majid, Mas mau bertanya nih, kalau kita zikir terus fokus ke titik itu gimana Mas? Nah, coba sendiri. Prabu juga sudah pernah zikir dengan titik memusatkan titik itu. Nanti malam kalau memang fokus ya, nanti coba Mas Muhammad Arif Majid nanti DM Prabu prosesnya gimana, pengalamannya gimana, pasti asik tuh. Karena memang ada meditasi menyadari titik hara, teman-teman. Dan kebanyakan memang berhasil dengan sukses. Istilahnya tingkat keberhasilannya sekitar 90% ke atas lah. Karena apa? Karena kita menyadari pusatnya. Semua itu selalu dari pusat, teman-teman. Dari pusatnya. Jadi kita harus menyadari pusatnya, yaitu titik hara di bawah 3 jari di bawah pusar. Bukan kelamin ya. Saya ingin bergabung di grupnya Prabu, apakah bisa? Di chat ya, nanti DM Prabu ya. Mbak Rizka, pembahasannya kenapa gini lagi nggak pakai headset? Padahal ya nanti Prabu share ya Mbak Rizka ya di YouTube. Mau Mas join grupnya ya, nanti DM aja ya. Jadi nggak aneh kalau gitu Prab, kaget soalnya Mas Abin atau Mbak Abin ini. Iya, ya seperti itulah Mbak atau Mas. Gimana cara menyadarinya Prabu? Mas Irawan Saputro. Ya sadari aja, langsung seperti Mas Irawan tadi menyadari tangan dan mengamati titik hara. Gini ya teman-teman ya. Bicara masalah nafas ini kan. Bicara masalah nafas. Ini Prabu sedikit bahas tentang nafas. Kenapa banyak meditasi itu mengarahkan kita ke nafas? Kenapa nggak langsung ke titik hara? Padahal titik hara ini pusatnya. Kenapa kok ke nafas? Karena nafas itu talinya. Tali yang menghubungkan antara titik hara dengan cakra mahkota, dengan cakra yang ada di sini. Jadi nafas itu penghubung antara titik hara ke atas. Makanya di Buddha itu ada teknik vipassana, zikir nafas. Ketika vipassana ini sudah lancar, akhirnya dia menjadi anatta atau tiada diri atau suwung ibaratnya kalau di Buddha. Kalau di Jawa, kalau di Buddha namanya anatta. Kalau di torikoh Islam itu zikir nafasnya pakai hu Allahu Allah atau Allahu macam-macam itu ya.
Dan itu juga boleh. Kenapa kok nafas bisa mempengaruhi dan selalu dipakai untuk meditasi? Karena nafas itu ya tadi aku bilang penghubungnya. Dan meditasi nafas itu jangan meditasi via dada ya, pernafasan dada. Harus pernafasan perut. Nafaslah dengan total. Ketika kamu nafas dengan total, otomatis nafasmu atau tali nafasmu itu menyentuh hara. Terus kembali lagi, menyentuh lagi, kembali lagi, menyentuh lagi, kembali lagi. Sekarang lah, nggak usah meditasi lah, kita praktek dengan cepat lah. Sekarang kamu nafaslah dengan total sampai ke ujung, sampai ke, jadi pernafasan perut ya. Ciri pernafasan perut adalah perut mengembang. Nafas terus keluarin. Nafas, pernafasan perut ya. Terus amati titik haranya. Nafas biasa aja. Terus amati titik haranya. Apa yang terjadi? Ini langsung praktek aja, kelamaan kalau menunggu meditasi. Mas Andika, anjir, alam semesta menyambungkan energiku kesampaian Mas. Barusan mau tak DM bahas masalah ini karena baru kemarin aku menemukan titik ini, anjay. Iya. Urap yang nggak punya kuota bisa live di channel Instagram, dijamin hemat. Pengertian zikir nafas Allahu itu apa, Mas? Kalau pengertian secara harfiahnya, hu itu kan dia, Allah itu ya Allah itu. Jadi dia Allah. Maksudnya dia Allah itu dia. Aku pun dia, semuanya dia. Jadi memandangnya keseluruhan. Tapi bukan itu intinya, Mas. Bukan itu intinya zikir nafas. Bukan inti lafadznya itu, bukan itu. Tapi menyadari titik pusatnya itu tadi dan nafasnya. Oke, Prabu kembali sedikit ya ke tadi ya. Coba sekarang kalian nafas dengan total, dengan pernafasan perut. Ada getaran nggak di titik hara itu? Coba diamati. Nggak usah meditasi, sekarang aja. Sekarang sambil lihat live. Jadi naruhunya di dada atau di perut, Mas. Kawulau 90-an. Di perut ya. Naruhunya di perut. Atau terserah lah. Kalau nggak mau pakai hu Allah bisa bisa seperti itu. Atau ONG atau OM atau AUM nggak apa-apa, bisa dipakai. Tapi kalau memang kamu nggak cocok dengan lafal, ya kamu langsung menyadari titik hara aja. Kawulo 90-an, gedut-gedut Mas ya. Mas Kawulo, itu sampean prakteknya dengan apa tadi? Dengan lafal atau langsung menyadari? Coba di-sharingkan di kolom komentar. Sing gedut-gedut apa nih? Yang kuotanya menipis bisa nonton live streaming di channel Telegram, dijamin hemat. Link grup di deskripsi akun Toporoso. Oke. Gimana? Masih ada yang penasaran nggak tentang titik pusat manusia? Ya, Prabu sedang menunjukkan ke teman-teman semuanya yang sedang menonton bahwa apapun kehidupanmu itu selalu punya pusat. Dan pikiran itu tidak memiliki pusat. Prabu ulangi ya, pikiran itu tidak memiliki pusat. Oleh karena itu, pikiran itu selalu seperti ikan di bak satu tadi. Ya enggak? Mas Irawan Saputro, nanti DM aja Mas Irawan. Nanti DM kita diskusi tentang tata caranya ya. Mas Kawulo 90. Ketika narik nafas itu Mas memang sering zikir juga, oke. Mas Fajarfa, getaran seperti getaran serta denyutan yang dirasakan di pusat titiknya, oke. Prabu kembali lagi ya. Beberapa membahas sedikit ya. Jadi memang ada titik di mana di antara kelamin dan pusar
itu di tengah-tengahnya. Itu kalau kamu tekan, itu ada terasa zring gitu. Coba kamu tekan sekarang. Tekan dengan dua jari nih atau satu jari. Kamu tekan. Coba kamu tekan agak sedikit atasnya, kalau pasti berbeda. Kamu tekan di titik haranya, terus kamu tekan agak di sedikit atasnya, pasti rasanya berbeda, atau sedikit di bawahnya. Ada satu titik di mana itu pas, itu titik haranya itu pas. Lagi flu Prabu, jadi nggak bisa tarik nafas lewat hidung. Coba disentuh aja Mas Gustam Mamnuril, titik haranya di mana? Titik haranya ada di antara pusarmu dan kelaminmu. Kalau mau tahu lebih detail, tiga jari di bawah pusar, sekitar 3 jari di bawah pusar, atau 5 cm. Mas Reza merinding kabeh Mas. Merinding kabeh Mas Reza ya. Mas Pit 1902. Kalau di latihan tenaga dalam, kita disuruh menyimpan nafas di bawah pusar tadi, terus dipantik dengan tekanan, maka terjadilah gesekan antara energi kita dan lawan main. Nah, apa yang kaitannya dengan ini? Iya, bicara masalah itu kan kanuragan ya, ilmu kanuragan ya. Bicara masalah kanuragan, Prabu juga ikut kanuragan dulu, tapi bukan silat, tapi lebih ke keilmuan kanuragan. Dan memang dulu itu ada praktek sparring namanya, sparring energi. Jadi saling terima dan serang energi. Bukan mencari kesaktian dan siapa lebih kuat, tapi lebih kita bisa merasakan energi. Tujuannya itu bukan mana yang kuat mana yang enggak. Nah, ketika sparring energi itu terjadi, itu selalu di sini. Kendalinya selalu di pusar. Maka ada namanya, ibarat kalau Prabu ngomong itu kompres namanya. Jadi perlu ditahan, dipantik gitu. Nah, itu akan nyebar energinya. Nyebar, terus kita salurkan ke lawan. Nyebar, salurkan ke lawan. Itu kalau di kanuragan ya. Kalau di kanuragan seperti itu. Oke. Bagus tadi pertanyaan pengibaratannya Mas Bit. Mas Kawula 90-an. Kang Mas, nanti pertanyaanku yang aku stick dijawab ya. Aku merasa aneh dalam mimpi itu karena mimpi kok bisa dikontrol. Oke. Mas Kawula 90-an, nanti pertanyaanmu tak jawab di DM aja ya. Biar teman-teman di sini nggak terdistrak tentang pengalaman mimpi, oke? Nanti disalin aja pertanyaannya, nanti kopas ke DM, nanti tak jawab. Apapun DM-nya masuk pasti Prabu jawab ya. Tapi ya nunggu waktu aja karena DM-nya ada banyak yang masuk. Oke, kembali lagi ke titik pusat manusia, ke titik hara ya. Seperti yang Prabu bilang tadi, bahwa pikiran itu tidak memiliki pusat. Makanya dia bingung sekali. Dia gundah, dia gelisah, dia membawa banyak sekali penderitaan. Karena kita tidak menyadari pusat kita. Gini teman-teman, hidup kita kan apa ya? Kalau orang rata-rata itu kan dikontrol oleh pikiran ya, hidupnya ya, didominasi oleh pikiran. Sedangkan pikiran itu tidak memiliki pusat. Tidak memiliki pusat. Dia seperti ikan di bak nomor 1 tadi loh yang Prabu bahas di awal. Jadi kan ada 2 eksperimen ya. Ikan di bak nomor 1 itu tidak dikasih tongkat di tengahnya, sedangkan ikan di bak nomor 2 dikasih tongkat. Nah, pertumbuhan ikan di bak 2 itu malah lebih pesat daripada pertumbuhan ikan di bak 1. Dan gerakannya ikan bak 2 itu tenang mengitari pusat. Diitari pusatnya, bukan diterobos, diitari tenang dan sebagainya. Dan eksperimen ini bisa kamu coba di rumah. Kalau memang nggak percaya ya, coba taruh ikan 2 ember, dengan satu ada pusatnya, satu yang tidak. Dan memang alamiah kehidupan ini harus ada pusatnya teman-teman. Seperti galaksi kita itu berputarnya ya di matahari. Terus apalagi uang aja loh ada pusatnya. Perputaran uang itu kan selalu ada pusatnya. Hal-hal yang kita anggap tidak memiliki pusat itu ternyata punya pusat ternyata. Aku live dulu Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, kembali lagi, pemimpin atau kita bisa memimpin
memimpin diri kita sendiri kalau kita sudah menyadari pusat. Kalau kita dipimpin pikiran, kita nggak bisa bertahan lama, teman-teman, karena pikiran tidak mempunyai pusat. Oke. Ucap pranada. Bedanya pikiran dengan akal apa, Bang? Kalau pikiran itu lebih kasar ya, sedangkan akal itu lebih halus. Apa ya, gerakannya. Tapi itu sebenarnya ada yang menyebut keduanya sama, secara istilah sama. Ada yang menyebut keduanya beda. Itu terserah sih mau kita percaya yang mana. Kalau memang ucap pranada ini menganggap pikiran dan akal itu beda, maka aku jawab iya, beda, bisa beda. Akal itu lebih halus. Jadi akal ini yang seperti kayak akarnya, pikiran itu seperti daun-daunnya, seperti itu. Ini kalau kita bedakan ya. Tapi kalau kita samakan juga ya nggak apa-apa. Karena akal dan pikiran itu sebenarnya sejatinya sama. Itu hanya pinggiran, bukan pusatnya. Seperti itu ya. Oke, ada yang bertanya lagi atau bisa dicukupkan? Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti ini akan aku upload di YouTube. Dan di dalam sini itu ada prakteknya. Ada praktek yang tadi teman-teman sudah praktekkan, dan ternyata banyak teman-teman yang merasakan adanya sesuatu di pusat. Nah, itu harus diamati, terus harus dijaga. Cara menjaganya gimana, Prabu? Di keseharian ketika kita bekerja, kita mengamati pusat. Kita berjalan, kita mengamati pusat. Atau katakanlah kalau sulit mengamati, kita bernafas lewat perut aja, itu otomatis akan menyentuh pusat. Makanya ada orang yang grogi ya, yang grogi mau maju ke depan tampil di banyak orang, itu suruh tarik nafas dalam-dalam. Karena apa? Karena dengan hara dia akan tenang. Pikiran nggak ada pusatnya, teman-teman. Makanya kita harus mencari pusat ketika pikiran kita berantakan. Kita stres, kita gelisah, kita nangis, kita cemburu, kita marah. Cobalah nafas dengan dalam. Nafaslah melalui perut. Perutnya mengembang. Pernafasan perut ya, bukan pernafasan dada. Karena pernafasan dada cuma menyentuh di area cakra sini, di area paru-paru, bukan sampai ke hara. Dengan bernafas melalui perut atau pernafasan perut, kamu menyentuh hara. Apapun aktivitasmu, segundah apapun pikiranmu, cobalah bernafas dalam-dalam. Pasti hilang. Kalau nggak percaya, buktikan. Pegang omongan Prabu, kalau nggak percaya, buktikan. Atau lah, apapun kamu gelisah dengan apapun, coba sadari hara, sadari pusatmu, pasti hilang gelisahmu. Atau kalau nggak hilang, gelisahmu akan seperti kayak diam gini, atau berjalan lambat, sedangkan kamu bisa mengamatinya. Nah, itu yang aku sebut kesadaran pengamat, yang selalu aku sebut di Toporoso. Nyambung ini memang bahasanya nyambung. Gitu ya. Untuk yang baru gabung, nanti kita upload di YouTube ya, untuk full live-nya ini. Oke teman-teman, sebelum ditutup, apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Sebelum ditutup, halo semuanya yang baru gabung. Ini live-nya sudah dari tadi, bahas tentang titik pusat manusia. Nanti kalau yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube ya, besok mungkin Prabu upload. Mas Bit 1902, gelisah lahir saat kita lengket dengan pikiran. Iya, sumber gelisah itu di sini, teman-teman. Sumber penderitaan itu di pikiran semuanya. Bahkan sumber bahagia pun ada di pikiran. Semuanya ada di pikiran. Tapi pikiran itu nggak punya pusat, itu loh masalahnya. Makanya ketika sesuatu tidak punya pusat, sesuatu itu akan goyah, teman-teman. Akan gundah gini. Karena dia nggak punya pusat. Nah, sedangkan kita, diri kita itu punya pusat. Makanya diri kita yang mengendalikan pikiran, bukan kita yang dikendalikan. Pusatnya manusia di mana? Di bawah pusar, 3 jari di bawah pusar. Itu bukan secara fisik ya, bukan secara organ, teman-teman. Coba kalau kamu amati lebih dalam, itu bukan organ, itu intinya.
ada satu titik di mana itu berputar seperti yang tadi Mas siapa tadi yang ngomong seakan berputar seberlawanan jarum jam, yaitu itu pusatnya. Dulu kan kamu makan dari situ. Waktu sebelum lahir, kamu makan kan dari situ. Dari pusatnya, dari hara ya. Kamu dikenalkan makanan dari situ. Kamu dikenalkan kehidupan dari situ. Makanya kamu harusnya mengenal itu juga gitu. Oke. Mbak Nisa Zahra, kalau dengan sadar nafas sama atau tidak? Coba gini Mbak Nisa, kalau misalkan sadar nafas ini seperti praktek tadi ya sebenarnya. Jadi apakah kamu sadar nafas? Perhatianmu akan terlempar di nafas, cuman pengamatanmu itu masih stay di pusat. Beda ya. Awarenessmu, perhatianmu akan terlempar ke objeknya, sedangkan pengamatanmu, awareness dan pengamatan beda apa ya? Gini, jangan. Intinya gini, kamu itu selalu di pusat. Kamu itu tidak pernah kemana-mana. Ya di titik hara itu. Kamu itu berdiam di titik hara itu. Ini Prabu ibaratin ya. Kamu berdiam di titik hara itu. Sedangkan semuanya selain titik hara itu adalah objek-objek yang perlu disadari. Misalkan menyadari pusat, otomatis kamu kan melempar, misalkan ini nafas ya, menyadari nafas, maaf, bukan menyadari pusat. Ketika menyadari nafas, kamu kan melempar perhatianmu di sini. Ini kan titik hara ya, di bawah ya, ini nafasmu di atas ini. Kamu nafas, otomatis kamu melempar perhatianmu di sini, tapi kamu masih di sini kan? Kamu lo masih di sini, tapi pengamatanmu ke sini. Melempar perhatianmu ke sini, tapi kamu itu masih di sini. Nah, pertanyaannya Mbak Nisa, kalau dengan sadar nafas apakah sama atau tidak sama? Karena ketika kita menyadari nafas, kamu sebenarnya tidak pernah kemana-mana. Kamu hanya melemparkan perhatianmu di nafas, bukan kamu ikut terlempar ke sana. Kamu masih tetap di hara, sedangkan nafas itu masih di sini. Contoh misalkan lagi ya, apakah kamu menyadari hidungmu? Kamu akan terlempar ke hidungmu. Otomatis pengamatanmu akan terlempar, karena pertanyaan ini direct. Pertanyaan yang langsung menjurus ke kesadaran. Langsung direct, otomatis kamu melempar perhatianmu ke hidung. Ketika aku menyadari, apakah kamu menyadari hidungmu? Tapi kamu sesungguhnya tidak pernah kemana-mana. Kamu masih stay di pusat. Kamunya itu masih di sini. Perhatianmu yang kesana-sana nggak apa-apa, tapi kamunya masih di sini. Nah makanya kenapa kok ada beberapa pengalaman teman-teman yang tadi sempat seperti orgasme Prabu, seperti bergetar, seperti macam-macam tadi. Itu karena kamu menyadari dirimu sendiri, bukan menyadari objek-objek yang kamu amati. Kamu menyadari pusatnya. Ketika kita menyadari pusatnya, otomatis pinggiran-pinggirannya akan ikut tersadari. Itu. Jadi apapun pengamatan kita, apapun objek yang kita amati, itu kita akan terlempar ke sana. Cuman kita selalu di sini. Paham nggak maksud? Kita selalu di pusatnya. Kita stay hadir, being now. Oke ya, karena waktunya habis, kita cukupkan dulu live-nya ini, karena 1 jam aja live-nya durasinya. Nanti untuk yang belum nonton kita upload di YouTube ya fullnya. Oke, terima kasih teman-teman yang buat menonton untuk menit kesekian. Rahayu semuanya. Terima kasih yang telah sudah menonton.